Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai 32. Firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya ada kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata jadi orang Kristen itu enak. Karena Tuhan senantiasa mengasihi dan senantiasa baik. Dosa-dosa kita telah diampuni, bahkan selalu diampuni. Ada juga orang yang berkata bahwa sebagai orang Kristen hidup kita nyaman. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Dan dia selalu mengampuni kita. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti diampuni. Saudara, setujukah dengan ungkapan tersebut? Sebagian kita juga pasti akan setuju dengan ungkapan tersebut. Tetapi tidak berhenti di situ. Perlu diikuti dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu saya tidak boleh menyia-nyiakan kebaikannya. Jadi jangan mentang-mentang dosa kita telah diampuni lalu kita menyia-nyiakan pengampunan dari Tuhan. Hidup sembarangan dan tak peduli dengan masa depan. Sadarkah kita bahwa kasih karunia Allah menyapa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih karunia Tuhan sesungguhnya mengingatkan identitas kita sebagai umatnya. Menyingkapkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Karena itu introduksi kita hari ini pun mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa identitas dan pribadi Allah sangat terlihat dalam pernyataan ini. Bahwa dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada umatnya, kepada kepunyaannya. Saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan katakan bahwa setiap pelanggaran pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Oleh karena itu setiap kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita tidak boleh menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang fana. Keselamatan dikaruniakan oleh Tuhan oleh karena bukti cintanya kepada umatnya. Oleh karena itu kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah yang memberikan keselamatan yang sempurna, kita harus bertanggung jawab. Dengan cara tidak menyia-nyiakan anugerah Allah dan hidup seturut kehendaknya. Kita punya kewajiban untuk hidup menurut kebenaran Tuhan dalam setiap gerak, dalam setiap laku kehidupan kita. Bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan dan pikiran kita. Hidup sungguh-sungguh menjaga integritas kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai miliknya yang telah dipilih dan dipanggil menjadi umat Allah. Oleh karena itu Paulus juga mengakui
bahwa manusia adalah manusia makhluk yang memiliki keterbatasan. Manusia tidak mungkin melawan kehendak Allah. Sebab Allah adalah sang pencipta yang berkuasa mengatur seluruh hidup manusia. Oleh karena itu, kita diminta untuk tetap hidup dalam ketaatan. Hidup taat kepada Allah, bertanggung jawab terhadap anugerah dan pemberian dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran itu tidaklah berarti suara terbanyak atau suryak siu. Kemauan untuk mendengar kebenaran sekalipun menyakitkan, itulah yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Manusia sering kali lupa akan hal ini. Kita lebih senang, kita lebih suka mendengar suara atau kata-kata yang manis, sekalipun itu bohong. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan. Bahkan bangsa Israel pun yang adalah umat Allah, rupanya Israel pun lalai dalam menjaga ketaatannya. Lalai di dalam menjaga ketaatannya kepada Tuhan sehingga mereka menjadi seteru Allah. Namun di balik semua itu dikatakan dalam Roma 11 ayat 28 sampai 31 bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Kristus maka ia akan menerima kemurahan Allah. Disinilah letak bagaimana seteru Allah yang oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dikatakan sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Saudara, ketidaktaatan Israel menjadi batu loncatan bagi Allah, menunjukkan kemurahannya bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kemurahan Allah kepada orang-orang bukan Yahudi menaklukkan kekerasan hati Israel sehingga bangsa itu kelak akan diselamatkan karena mengakui Mesias yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kasih Allah kepada dunia yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam Kristus, itu berarti hidup bagi Allah. Orang yang hidup di dalam Kristus seharusnya tidak lagi hidup dalam dosa dengan sengaja, apalagi dengan tujuan agar anugerah Allah melimpah. Bila saat ini kita menyebut bahwa engkau adalah anak Tuhan, kita melegitimasi diri kita adalah anak Tuhan, maka pastilah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan dan mengerti bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan kalau Roh Allah tidak ada di dalam hati kita? Karena itu, setiap kita yang hidup menjadi kepunyaannya, yang hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka seharusnya lah kita hidup di bawah pimpinan Roh Allah. Karena Roh Allah diberikan untuk memberitakan kabar kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita melibatkan Roh Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melibatkan Allah dalam setiap laku dan roda kehidupan kita? Kita seharusnya mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Karena hidup di dalam pimpinan Roh Allah membutuhkan ketaatan. Tahukah saudara bahwa ketaatan kita dipimpin oleh Roh Allah akan menyelamatkan kehidupan kita bukan hanya pribadi tapi juga keluarga kita. Pertanyaannya,
seberapa penting pimpinan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan bebal, jangan keraskan hati, jangan tutup telinga hatimu ketika suara kecil yang sayup-sayup dalam hatimu memberikan peringatan bahwa yang engkau lakukan itu salah dan kau harus berhenti melakukan kesalahan dan perbuatan yang tidak benar. Bertanyalah kepada Tuhan setiap kali engkau mengalami masalah, setiap kali engkau mengambil keputusan dalam hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan menuntun kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam introitus dan juga dalam bacaan kita Roma 11 ini. Banyak orang saat ini yang memilih untuk membutakan mata hatinya, menulikan telinganya untuk tidak mendengar suara Tuhan dalam hatinya, untuk berhenti berbuat dosa. Banyak orang saat ini yang lebih senang menggantungkan harapannya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Banyak orang saat ini yang lebih suka menggunakan tenaganya, kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya untuk mencapai sebuah tahapan kehidupan yang lebih baik, bahkan untuk menyelesaikan persoalan. Saudara, mari saat ini kita hidup selayaknya milik Allah, kepunyaannya. Mari kita senantiasa hidup benar untuk Allah, yaitu hidup yang menjauhi dosa, hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Persoalan pasti ada, pergumulan pasti ada. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Bagi saudara-saudara saat ini sedang bertemu dengan persoalan yang berat untuk masalah pribadi, percayalah Tuhan akan menyelesaikannya bagi saudara. Gantungkanlah harapanmu kepada Kristus. Serahkanlah setiap kekhawatiran dan ketakutanmu, kesedihanmu kepada Kristus. Libatkanlah Dia dalam setiap rema kehidupan. Karena sesungguhnya kasih karunia telah diberikan dan karya keselamatan sudah dinyatakan. Apalagi yang kurang dalam hidup kita selain bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apapun yang engkau kerjakan, pastikan bahwa engkau melibatkan Tuhan dan memohon pimpinan Roh Allah ada dalam batinmu. Untuk setiap keputusan dalam hidupmu, dalam segala rencana yang akan kau kerjakan dalam hidupmu, jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah Allah berikan kepadamu. Hiduplah dalam kebenaran dan berhentilah berbuat dosa. Amin.